As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang menggunakan bab 1 yaitu simpanan giro, tentang simpanan giro. Pengertian giro sendiri menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November. Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan di setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposit, berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan. Misalnya, waktu jam kantor dan kesempurnaan cek serta saldo yang tersedia. Bisa dapat ditarik di setiap saat, artinya uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih cukup. Kedua, penarikan artinya yang diambil uang yang diambil tersebut dari rekening giro sehingga giro akan berkurang baik tunai maupun non-tunai atau bisa disebut pemindah bukuan. Nah, adapun penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan cek dan bilet giro. Jika dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah cek. Sedangkan untuk non-tunai menggunakan bilet giro, jika kedua sarana tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan surat pertanyaan atau surat kuasa tersendiri. Nah, pemilik rekening giro disebut gairan, dan kepada setiap gairan akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro bagi banknya sendiri. Giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada gairan merupakan bunga yang paling terendah. Keuntungan dari giro tersendiri yaitu 1. Memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif lebih besar. 2. Memudahkan dalam hal pembayaran, tidak perlu menyediakan uang tunai, cukup dengan menulis di selembar cek atau bilet giro. Yang ketiga, uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa dari giro. Keempat, sedangkan kelemahannya adalah terkadang ada pihak tertentu yang menolak pembayaran cek atau dari bilet giro sendiri. Nah, adapun pengertian cek adalah cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk pembayaran. Misalnya, saya ingin membeli suatu rumah, saya bisa menggunakan cek itu sendiri untuk membayar rumah yang saya ingin beli. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya. Nah, adapun pencairan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Artinya, bedanya adalah uang tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindah bukukan melalui proses clearing untuk dalam kota dan inkaso untuk luar kota dan maupun luar negeri. Syarat hukum dan penggunaan cek berdasarkan KUH Dagang pasal 178, yaitu pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga,
nama bank yang harus membayar itu harus tertarik. Dan yang keempat, penyebutan tanggal dan tempat cek harus dikeluarkan. Karena itu sifatnya wajib. Kelima, tanda tangan si penarik juga harus ada karena ya memang itu sifatnya wajib menurut saya. Nah, jenis-jenis cek. Satu, ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Cek atas nama. Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis di dalam cek tersebut. Kalaupun cek atas unjuk artinya kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas untuk tidak tertulis nama seorang atau badan hukum tertentu. Cek ini dapat digunakan oleh si pembawa cek tersendiri. Kalaupun cek silang atau cross check, yang artinya cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Adapun cek mundur yang artinya cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Nah, kalau cek kosong atau blank cek yang artinya cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro dalam hal penarikan dengan cek kosong. Apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist atau tidak bisa, sehingga tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Jadi si nasabah itu tidak bisa memakai bank apapun, misalnya bank A, bank B, bank C, sudah tidak bisa karena si nasabah sudah di blacklist oleh semua pihak-pihak dari bank semuanya. Nah, bilet giro sendiri adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya si nasabah. Syarat-syarat bilet giro. 1. Ada nama bilet giro dan nomor serinya. 2. Perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. 3. Nama dan tempat bank harus tertarik. Dan keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka atau huruf. Kelima, nama-nama si pihak penerima. Keenam, ada tanda tangan penarik atau cap perusahaan tersebut. Ketujuh, tanggal dan penarikan tempat penarikan. Kedelapan, yaitu nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Nah, masa dan tanggal berlakunya bilet giro, masa berlakunya itu hanya 70 hari. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Dan bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka si tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Contoh perhitungan jasa giro. Perhitungan yang paling umum dilakukan dengan menggunakan saldo terendah. Artinya, bunga dihitung dari saldo yang sisa-sisa terendah dalam bulan yang bersangkutan. Selain itu, ada pula bank yang menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata harian dalam bunga yang masing-masing bersangkutan pada pihak bank. Terima kasih atas ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada suara hujan karena di rumah saya sedang hujan. Ya begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.